Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 17 bersama saya, Anggun Oktarini. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan kepada Anda pemirsa sejumlah informasi paling baru dan juga menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmikan Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara pada Senin 24 Februari 2025 lalu di halaman Istana Kepresidenan, guna optimalkan berbagai proyek yang berdampak positif bagi perekonomian di Indonesia. Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara pada Senin 24 Februari 2025 di halaman Istana Kepresidenan, Jakarta. Melalui Danantara, pemerintah akan menginvestasikan sumber daya alam serta aset-aset negara dengan harapan dapat mendorong berbagai proyek yang memiliki dampak besar dan berkelanjutan bagi Indonesia. Danantara nantinya akan mengelola aset negara senilai lebih dari 900 miliar US dollar, mengonsolidasikan Indonesia Investment Authority dan 7 badan usaha milik negara. Menanggapi hal itu, anggota Komisi 6 DPR RI Darmadi Durianto menegaskan pentingnya sistem pengawasan yang komprehensif dan berlapis untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan BPI Danantara. Melakukan pengawasan. Banyak aksi-aksi korporasi yang harus dikoordinasikan atau dilaporkan kepada Komisi 6 ya selaku DPR yang mengawasi Danantara ini secara legal ya, bahwa aksi-aksi korporasi itu antara lain tentang RKAP harus dikoordinasikan, itu semua harus dilakukan, dilaporkan atau dikoordinasikan dan DPR. Nanti juga akan diperiksa diperiksa oleh BPK ya, pengelolaan keuangan negaranya. Kemudian juga BUMN-nya sendiri, holding-holdingnya itu nanti diaudit oleh auditor publik. Ya, kantor publik. Jadi beda. Jadi BUMN nanti diaudit oleh auditor publik sama seperti yang dulu. Samuel dan Rifki, TVR Parlemen melaporkan. Di tengah kondisi efisiensi anggaran, Sekretariat Jenderal DPR RI berupaya melakukan penghematan dengan mengutamakan program prioritas dan juga kebijakan penyusunan anggaran tahun 2026 mendatang. Di tengah kondisi efisiensi anggaran, Sekretariat Jenderal DPR RI berupaya melakukan penghematan dengan mengutamakan program prioritas pada unit kerja saat ini, serta pada kebijakan penyusunan anggaran tahun 2026 mendatang. Dalam acara sosialisasi arah kebijakan penyusunan anggaran tahun 2026, Sekjen DPR RI Indra Iskandar mengatakan rencana kerja yang akan dilakukan tahun 2026 mengacu kepada rencana strategis dengan mengutamakan kegiatan prioritas pada unit kerja yang mendukung tugas dan fungsi anggota Dewan. Indra menambahkan, Kesetjenan DPR berkomitmen untuk melakukan efisiensi anggaran dengan menunda atau membatalkan kegiatan yang dinilai kurang bermanfaat dan tidak memiliki urgensi. Masing-masing unit itu benar-benar harus memperhatikan apa saja program prioritas yang memang harus dilakukan dan apa saja yang selama ini program-program tersebut yang bisa kita tunda sehingga program efisiensi itu bisa menyesuaikan dengan apa yang sudah digariskan oleh pemerintahan, oleh Presiden. Tugas utama kita adalah memberikan dukungan kepada Dewan. Jadi semua hal yang nanti dikaitkan dengan dukungan dari Dewan tentu kita bisa gunakan dengan cara sederhana gitu. Yang kita kurangi adalah kegiatan-kegiatan yang Sekretariat Jenderal yang tidak terkait dengan Dewan. Gitu. Jadi intinya itu ya. Jadi kegiatan Dewan itu adalah kegiatan prioritas karena itu ada mandat dalam undang-undang ya. Indra menegaskan, tugas utama Kesetjenan adalah memberikan dukungan atau supporting system kepada anggota Dewan dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat sesuai amanat Undang-Undang MD 3. Ajib dan Julian, TVR Parlemen melaporkan. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi DPR RI luncurkan aplikasi mobile PPID DPR RI guna wujudkan DPR RI yang transparan dan juga akuntabel serta mempermudah akses informasi publik dan menarik aspirasi masyarakat.
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau PPID Setjen DPR RI meluncurkan aplikasi mobile untuk mewujudkan DPR RI yang transparan dan akuntabel, serta mempermudah akses informasi publik dan menarik aspirasi masyarakat. Aplikasi tersebut dibuat sebagai komitmen DPR RI dalam menciptakan keterbukaan informasi publik yang ada di DPR RI secara transparan dan mudah diakses. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyampaikan bahwa aplikasi tersebut akan menjembatani masyarakat untuk mengakses informasi terkait kegiatan-kegiatan di DPR RI dengan tetap memiliki batasan kriteria untuk menjaga hal-hal yang berhubungan dengan keamanan negara. Keterbukaan itu sudah menjadi satu komitmen kita pada masyarakat, sehingga nanti ke depan dengan konsep parlemen modern ini, publik masyarakat akan sangat mudah mengakses informasi-informasi sesuatu yang dilakukan di DPR ya. Tentu semua sudah ada kriterianya ya. Ada informasi mengenai keamanan dan lain sebagainya, tentu itu tetap tidak bisa dibuka ya, karena itu menyangkut keamanan negara misalnya. Nah, begitu juga nanti berkaitan dengan permohonan-permohonan itu kan ada mekanismenya yang dibutuhkan seperti apa. Dan juga ini kan akan terus dikembangkan nanti. Dalam perkembangannya, aplikasi mobile PPID juga akan membuka kolom aspirasi atau pengaduan masyarakat terhadap DPR RI, sehingga masyarakat dapat menyampaikan laporan atau keluhannya dengan lebih mudah dari seluruh Indonesia tanpa harus datang secara langsung ke gedung DPR RI. Ferdian dan Teddy, TVR Parlemen melaporkan. Instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait dengan efisiensi anggaran belanja dengan target Rp750 triliun dalam 3 tahap menghebohkan publik karena dikaitkan dengan viralnya berita pemutusan hubungan kerja terhadap tenaga honorer, tenaga kontrak maupun outsourcing di LPP TVRI dan juga RRI. Dan pemirsa, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di TVR 17. bahwa saya demi Allah saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Danina. Pemirsa, saya informasikan satu. Pemirsa, kembali TVR 17.
Pemerintah pastikan kebijakan efisiensi anggaran tidak akan mengurangi tenaga pemerintah dalam pelayanan publik. Terkait hal ini, Komisi 7 DPR RI tegaskan bahwa efisiensi dilakukan tidak berkaitan dengan sumber daya manusia, namun hanya pada pos-pos yang hanya pada di mana menghabiskan anggaran besar namun tidak efektif. Dan pemirsa, saksikan liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan instruksi Presiden tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025. Total efisiensi yang ditargetkan Presiden Prabowo sekitar 750 triliun rupiah yang dilakukan dalam 3 tahap. Tahap pertama sebesar 300 triliun rupiah. Tahap kedua sebesar 250 triliun rupiah. Sementara tahap ketiga adalah 200 triliun rupiah. Meski melakukan efisiensi anggaran, pemerintah menyatakan kemampuan dan tenaga pemerintah dalam pelayanan publik tidak akan berkurang. Namun, publik sempat dikejutkan dengan adanya pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap tenaga honorer, tenaga kontrak, maupun outsourcing di LPP TVRI dan RRI yang dikaitkan sebagai dampak efisiensi anggaran di kedua lembaga tersebut. Hal tersebut mendatangkan kritik keras dari Komisi 7 DPR RI. Para anggota Komisi 7 DPR RI menekankan pada Dirut TVRI dan Dirut RRI agar efisiensi dilakukan pada pos-pos yang menghabiskan anggaran besar namun tidak efektif, bukan yang berkaitan dengan SDM. Tidak sampai di situ, pimpinan DPR RI pun mengundang Menteri Keuangan dan Menteri Sekretaris Negara untuk memberikan penjelasan secara terbuka kepada publik terkait efisiensi anggaran sesuai Inpres nomor 1 tahun 2025, sehingga Menteri Keuangan bisa meluruskan kesalahpahaman yang sudah ramai di publik, baik adanya PHK pegawai di kementerian lembaga maupun pemotongan program-program beasiswa. Saat pembahasan rekonstruksi anggaran dengan mitra-mitra kerjanya, salah satu yang menjadi fokus di Komisi 5 DPR RI adalah pembangunan infrastruktur di daerah yang berasal dari APBN. Pembangunan infrastruktur di daerah diharapkan tidak terhambat dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran. Selain itu, subsidi untuk transportasi dan pelayanan publik dipastikan tetap aman. Komisi 5 DPR RI juga mengingatkan pemerintah terkait preservasi jalan nasional, mengingat akan ada momen arus mudik dan arus balik Idul Fitri 2025. Seperti PSO di Kementerian Perhubungan, kemudian subsidi angkutan semua sudah teranggarkan kembali ya. Pelayanan dasar sih kita melihat tuh aman lah ya. Preservasi juga yang sudah saya suarakan dari kemarin juga sudah dianggarkan kembali, tapi baru untuk 6 bulan. Ya, preservasi ini kan harus 1 tahun, nggak boleh hanya 6 bulan. Tapi tadi disampaikan oleh Menteri PU baru untuk 6 bulan saja ya. 6 bulan berikutnya mudah-mudahan nanti sambil berjalan lah ya. Pemerintah kita masih ada waktu, minimal kita melewati Lebaran ini dulu sambil mungkin kita percayakanlah kepada pemerintah, hasil efisiensi ini kan ada uangnya. Dan itu diharapkan untuk, kami berpikir positif bahwa itu nanti digunakan secara, secara tepat sasaran. Banggar DPR RI memastikan efisiensi anggaran dilakukan dengan menyeleksi program-program yang tidak produktif, bukan memotong anggaran yang terkait dengan pegawai dan masyarakat umum. Kebijakan efisiensi diharapkan bisa dilaksanakan dengan konsisten sehingga kementerian dan lembaga terbiasa bekerja lebih efisien dengan memanfaatkan perkembangan teknologi modern. Selain itu, mendorong kementerian dan lembaga memanfaatkan hasil penelitian yang sudah teruji secara optimal daripada membuat program-program baru setiap tahunnya namun tidak memberikan hasil efektif pada kemajuan bangsa dan kesejahteraan masyarakat. Dan anggaran diefisiensikan ini bukan berarti gaji pegawai dipotong, tidak ya. Kemudian tetap berjalan dengan bagus, subsidi tetap jalan dengan bagus.
Kemudian bantuan-bantuan sosial tetap berjalan dengan bagus. Jadi memang yang diefisiensikan adalah anggaran-anggaran yang tidak produktif. Kemudian karena yang didorong itu bagaimana meningkatkan pangan, ketahanan pangan kita, energi kita, hilirisasi kita. Ini satu langkah yang sangat strategis untuk mendorong pertumbuhan pembangunan kita menuju ke 8%. Pemirsa, peningkatan mobilitas masyarakat jelang waktu berbuka maupun saat mudik lebaran nanti menyebabkan peningkatan konsumsi BBM. Lalu apa respon dan bagaimana DPR RI mengatasi hal ini? Informasinya sesaat lagi, tetap bersama kami di TVR 17. Segala hal ada di luar sana. Lalui rintangan, terus bergerak, maju menembus batas. Jelajahi dan buktikan. Marilah kita memasuki acara ketiga rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang tentang perubahan kedua. Halo pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya sedang berada di Desa Wairebo. Ketika aspirasi rakyat didengar, kami hadir sebagai media referensi Indonesia. Banyak sekali daerah-daerah terpencil itu yang kemudian kekurangan guru. Malah bahkan tidak ada guru di sana. Bisa ada sekolah tapi tidak ada gurunya. Karena memang selama ini kan kita melihat banyak sesungguhnya relawan yang sudah bergerak kan gitu, di daerah-daerah terpencil. Tapi kemudian kan negara bilang, oke, terima kasih. Problem ini kan selalu kita sampaikan. Tetap aja dia tetap bangun postur seperti ini. Berarti memang kita punya Menteri Ekonomi yang tidak berpihak terhadap pembangunan pendidikan. Enggak usah jauh-jauh. Besaran bos kita 1 juta per tahun anak SD buat apa coba? Buat postur yang bisa memenuhi hal yang wajib. Insentif terhadap tenaga pendidik ideal, minimal di atasnya UMR. Karena apa? Karena memang yang mendominasi media, mendominasi opini publik itu adalah tentang derita para guru. Kembali bersama kami di TVR 17. Komisi 12 DPR RI pastikan pasokan BBM aman selama bulan Ramadan dan jelang Idul Fitri mendatang. Pemerintah dan Pertamina diminta siapkan posko pemantauan di berbagai daerah guna pastikan kelancaran distribusi BBM. Pemirsa, informasi selengkapnya berikut laporan rekan kami Elisa Purba dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Baik, terima kasih pemirsa. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, kebutuhan masyarakat akan bahan bakar minyak atau BBM dan gas diperkirakan akan meningkat secara signifikan, terutama untuk transportasi mudik dan juga untuk distribusi logistik. Jika kita berkaca ke tahun-tahun sebelumnya, menjelang Ramadan dan juga Lebaran, diperkirakan akan ada kenaikan permintaan BBM sebesar 11%. Dan tentunya pemerintah, dalam hal ini adalah Pertamina dan juga pihak terkait lainnya, sudah mempersiapkan upaya dan juga berbagai cara untuk memastikan bahwa pasokan BBM dan gas akan terpenuhi di seluruh wilayah di Indonesia. Dan tentunya namun ada tantangan terkait dengan bagaimana kenaikan permintaan BBM dan gas dan juga bagaimana distribusi hingga ke daerah-daerah terpencil. Juga adanya gejolak dari pasokan global. Ini akan kita bicarakan lebih lanjut dengan anggota Komisi 12 DPR RI. Sudah bersama dengan saya Bapak Mulyadi dari fraksi Demokrat Dapil Sumbar 2. Bapak, terima kasih atas waktunya Pak. Saya ingin mempertanyakan terkait dengan rapat kerja yang sudah tadi dilakukan, bagaimana upaya dari Pertamina dan juga pihak yang terkait untuk memastikan adanya kenaikan permintaan terhadap BBM dan gas jelang Lebaran ini, Pak? Oh ya, tadi kita baru saja selesai rapat dengan Pertamina. Salah satu topik yang kita bahas adalah
masalah kesiapan Pertamina dalam melakukan pelayanan menjelang Lebaran maupun pada saat Lebaran nanti. Pada dasarnya Pertamina tentu kami yakin sudah menyiapkan segala sesuatunya karena Lebaran ini kan sudah kejadian yang berulang kali ya, bukan satu kali. Artinya Pertamina telah menyiapkan, bahkan tadi disampaikan ada pelayanan 24 jam, ada posko-posko terutama di daerah-daerah wisata, sehingga kami yakin bahwa fungsi pelayanan ini bisa berjalan dengan baik. Baik itu terkait dengan minyak maupun LPG yang kemungkinan meningkat pada saat menjelang Lebaran maupun pada saat Lebaran. Jadi kami tidak khawatir terkait pelayanan yang akan dilakukan oleh Pertamina pada saat nanti. Terkait dengan adanya oknum-oknum Pak yang mungkin saja bisa melakukan penimbunan atau menahan distribusi terutama untuk daerah-daerah terpencil dan mungkin SPBU-nya sedikit. Bagaimana upaya untuk penindakan ini ke depannya Pak? Ya tentu ini dalam konteks menjelang Lebaran dan Lebaran ini aparat keamanan, kepolisian juga bagian yang ikut berpartisipasi ya, membantu fungsi pelayanan ini. Jadi bukan hanya Pertamina. Jadi nanti pada saat Lebaran, menjelang Lebaran yang kebutuhan meningkat, aparat keamanan, kepolisian bekerja sama dengan Pertamina akan melakukan fungsi pelayanan seoptimal mungkin kepada masyarakat. Dan tentu kemungkinan yang disampaikan tadi mungkin saja bisa terjadi, tapi tentu karena kejadian sudah berulang-ulang, maksudnya masalah Lebaran ini bukan baru satu kali ini, semua hal tersebut saya yakin sudah diantisipasi oleh aparat keamanan maupun Pertamina. Jadi saya sampaikan pada kesempatan ini masyarakat tidak usah khawatir. Pertamina yang merupakan mitra kerja Komisi 12, terutama dari aspek operasional, sudah kami dalami satu persatu dan kami yakin Pertamina siap melayani masyarakat dalam suasana gembira. Tadi disampaikan kami akan melayani masyarakat dalam suasana gembira karena hari Lebaran ini adalah hari yang sangat menyenangkan bagi masyarakat. Pak Mulyadi, sedikit terkait dengan adanya rencana pemerintah untuk mengimplementasikan penggunaan biodiesel B40, yaitu penggunaan minyak sawit 40%, itu bagaimana Pak tanggapan ke depannya Pak? Ya sebetulnya gini, ini kan biodiesel ini bagian dari swasembada energi, ketahanan energi. Tentu kami mendukung program pemerintah tersebut. Namun ada beberapa hal yang menjadi catatan Komisi 12 adalah terutama pada saat harga CPO itu naik, tentu FAME-nya juga naik. Akhirnya harga solar atau biosolar itu biayanya jauh lebih besar daripada yang bukan biosolar. Ini harus menjadi perhatian pemerintah. Saya khawatir nanti solar subsidi dengan non subsidi ini perbedaan harganya sangat jauh, maka potensi kecurangan, potensi BBM subsidi yang ilegal itu akan semakin marak. Di sini kami minta kesiapan pemerintah, terutama aparat keamanan untuk memantau dan memastikan bahwa BBM subsidi tersebut betul-betul sampai kepada yang berhak, bukan digunakan oleh pihak tertentu untuk kepentingan yang lain. Nah, ini salah satu tantangan pemerintah, karena ada perbedaan harga yang sangat menyolok. Perbedaan harga yang sangat besar tersebut, bahkan kemarin disampaikan oleh BPH Migas sampai 10.000 per liter. Ini harus diantisipasi betul oleh masyarakat. Jangan sampai nanti yang memanfaatkan industri dengan cara mendapatkan secara ilegal atau kebutuhan-kebutuhan lainnya, sehingga tujuan pemerintah membuat biosolar ini tujuannya adalah baik, tapi ada pihak tertentu yang juga ingin memanfaatkan situasi lain karena mahalnya harga FAME yang dicampur dengan solar tersebut. Baik Pak Mulyadi, terima kasih atas waktunya. Saya rasa cukup Pak. Selamat kembali bertugas. Terima kasih banyak. Dan pemirsa, demikian hasil wawancara kami dengan Bapak Mulyadi sebagai anggota Komisi 12 DPR RI, di mana tadi disampaikan bahwa untuk menjelang Hari Raya Idul Fitri, dipastikan bahwa Pertamina dan juga mitra kerja lainnya akan berupaya bekerja penuh untuk memastikan bahwa pasokan BBM dan juga gas sampai kepada masyarakat tidak ada kekurangan di seluruh wilayah di Indonesia. Saya Elisa Purba kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda tetap bersama kami di TVR 17.
banyak sekali daerah-daerah terpencil itu yang kemudian kekurangan guru. Malah bahkan tidak ada guru di sana. Bisa ada sekolah tapi tidak ada gurunya. Karena memang selama ini kan kita melihat banyak sesungguhnya relawan yang sudah bergerak kan gitu, di daerah-daerah terpencil. Tapi kemudian kan negara bilang, oke, terima kasih. Problem ini kan selalu kita sampaikan. Tetap aja dia tetap bangun postur seperti ini. Berarti memang kita punya Menteri Ekonomi yang tidak berpihak terhadap pembangunan pendidikan. Enggak usah jauh-jauh. Besaran bos kita 1 juta per tahun anak SD buat apa coba? Buat postur yang bisa memenuhi hal yang wajib juga. Insentif terhadap tenaga pendidik ideal, minimal di atasnya UMR. Karena apa? Karena memang yang mendominasi media, mendominasi opini publik itu adalah tentang derita para guru. Kembali bersama kami di TVR 17 dan kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan. Bersama rekan kami, Zia Ulbar. Baik, terima kasih rekan Anggun dan pemirsa. Mari kita simak berita apa saja yang menjadi headline di media online pada hari ini. Di berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu guru madrasah tak boleh jadi prioritas kedua. Dapat Anda saksikan di layar Anda saat ini pemirsa. Di mana Komisi 8 DPR RI gelar rapat dengar pendapat umum dengan Perkumpulan Guru Impasing Nasional guna terima aspirasi terkait tindak lanjut efisiensi dan rekonstruksi anggaran Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Terkait hal ini, anggota Komisi 8 DPR RI Seli Adriani Gantina menegaskan pentingnya perhatian terhadap lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama agar tidak menjadi prioritas kedua dalam sistem pendidikan nasional sesuai program Astacita Presiden Prabowo Subianto. DPR RI juga menyoroti perlunya sinergi dalam penyusunan regulasi yang mengakomodasi kepentingan guru madrasah dan memastikan mereka mendapatkan perhatian yang setara dengan tenaga pendidik di bawah Kementerian Pendidikan Nasional. Di samping itu, keakuratan database guru madrasah dinilai penting dalam mempermudah perencanaan kebijakan termasuk skema peningkatan status guru impasing menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Komisi 8 DPR RI berkomitmen memperjuangkan aspirasi PGIN termasuk skema peningkatan kesejahteraan guru madrasah melalui jalur insentif, sertifikasi, impasing hingga P3K. Dan pemirsa, berita selanjutnya yang menjadi headline di media online yaitu peluncuran Danantara, momentum bangkitkan ekonomi Republik Indonesia di mata dunia. Dapat kembali Anda saksikan di layar Anda saat ini pemirsa. Di mana Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, mengapresiasi peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai badan Sovereign Wealth Fund yang berfokus pada konsolidasi dan optimasi investasi pemerintah guna mempercepat transformasi ekonomi Indonesia serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Melalui Danantara, pengelolaan BUMN di Indonesia akan diurus dalam satu holding perusahaan besar di mana Danantara akan mengelola dividen BUMN sebagai salah satu kekayaan negara sehingga dapat memajukan Indonesia. Misi Danantara yaitu untuk mengoptimalkan dan mengelola aset BUMN guna menciptakan nilai tambah ekonomi yang signifikan. Dan pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini yaitu terkait guru madrasah tak boleh jadi prioritas kedua serta peluncuran Danantara momentum bangkitkan ekonomi Republik Indonesia di mata dunia. Sekian dari saya Zia Ulbar, kembali ke rekan Anggun. Terima kasih rekan Zian yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan segmen media online tadi pemirsa sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Anggun Aftarini beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.